tepung terigu 1 kilo, butter 100 gram, mentega 500 gram, air 550 ml, tepung untuk taburan secukupnya, garam 2 sendok, lemon 2 sendok, dan tepung gula 3 sendok makan. Cara membuatnya: campurkan butter ke dalam tepung terigu, lalu aduk sampai merata, tapi tidak perlu ditekan, cukup sampai merata saja. Nah, sekarang masukkan gula halus, lemon, dan garam ke dalam air dingin. Airnya harus dingin, lalu aduk sampai larut. Masukkan ke dalam adonan yang sudah tercampur mentega tadi, sedikit demi sedikit. Nah, sekarang aduk sampai cukup merata saja, memakai sendok. Ini kalau ada mixer bisa pakai mixer, tapi kan di sini kita akan menggunakan yang ada di rumah. Nggak semua dari kita mempunyai mixer, jadi kita pakai tangan. Ya, diaduk. Diaduk sampai merata saja, tidak perlu sampai kalis karena nanti juga digilas pasti jadi kalis. Nah, dilihat sampai tidak ada adonan yang menempel pada bagian dinding atau taplak. Lalu kita resting selama 30 menit di dalam lemari pendingin. Kalau muat lebih baik di dalam freezernya, tapi kalau sempit bisa di chiller. Nah, untuk mentega ini kita masukkan ke dalam lemari pendingin, jangan dibekukan karena nanti susah untuk diadon. Cukup ditaruh begitu aja, bisa dipipihkan, tapi kalau itu bisa langsung aja. Nah, sekarang kita keluarkan setelah 30 menit. Adonannya kenapa didinginkan dulu? Agar mudah dipipihkan. Kita taburi agar keringat-keringatnya hilang. Karena uap dingin dari lemari es. Nah, kita keluarkan menteganya. Siapkan rolling. Nah, untuk yang tidak punya rolling bisa menggunakan botol diisi dengan air
sampai penuh, ditutup sampai rapat-rapat, lalu bisa dipakai untuk rolling. Tapi kalau misalnya ada rolling pin, lebih baik pakai rolling pin ya. Nah, sekarang masukkan mentega ke dalam adonan yang sudah dipipihkan. Bisa pakai tangan juga. Lalu lipat ke dalam sampai mentega ini tertutup rapat. Jangan sampai ada udara dan bagian yang terbuka. Melipatnya jangan terlalu keras, cukup asal tertutup. Jangan terlalu ditarik maksudnya. Nah, seperti ini. Hingga tertutup rapat dan rapi. Lalu kita taburi. Karena ini udah dari tadi, udah agak berkeringat, kita taburi lagi dengan tepung. Ya, sekarang sudah terlipat dengan rapi, tidak ada yang terbuka lagi. Kita taburi tepung. Kita roll sedikit dari tengah, tekan-tekan dulu, lalu di roll ke depan, ke belakang. Tekan-tekan dulu. Cara merollnya harus pakai feeling, jangan kasar, santai aja. Kalau bikin puff pastry itu memang harus butuh kesabaran, tapi insya Allah hasilnya bagus dan enak. Nah, bagus ya, pipih-pipihkan, tekan-tekan, lalu rapihkan pinggir-pinggirnya agar terlihat seperti persegi panjang untuk memudahkan kita nanti melipatnya ke depan, ke belakang, ke belakang. Ya, seperti ini. Kang, ya masih dibuat sampai pipih kira-kira 1 cm. Ini kita akan memipihkan sampai selebar 50 cm kali 25 cm. Karena ini adonannya banyak terigunya, jadi kita usahakan lipatannya itu agak besar agar pas masuk ke dalam chiller itu dinginnya sempurna. Kalau terlalu tebal, yang bagian tengahnya itu nggak dapet dinginnya. Nah, ini udah makin menipis. Ya.
ya pipihkan. Ya ini udah hampir 50 cm. Kita taburi lagi. Kita buat double fold. Kenapa saya pilih double dan double? Kalau yang ini single dulu, karena saya ingin dapatkan layer yang banyak. Ini yang pertama kita bikin single. Kita masukkan, kita resting lagi selama 30 menit di dalam freezer. Kebetulan freezernya kosong, jadi saya bisa masukin. Tapi kalau misalnya yang di rumah freezernya penuh, bisa hanya dalam lemari pendingin saja, bisa, nggak apa-apa, asal suhunya dingin. Sebenarnya yang masalah itu bikin puff pastry itu adalah cuacanya mendukung atau tidak. Karena apabila cuaca dingin itu biasanya adonan lebih tidak membal, jadi lebih mudah untuk di roll. Kalau udara panas seperti sekarang ini saya jadi harus bolak-balik ke dalam freezer. Ini kita akan roll lagi. Kita tekan-tekan dulu, lalu taburi dengan tepung terigu. Persiapan tepung terigu kira-kira seperempat kilo ya, untuk 1 kilo ya. Kalau ada 300 gram, kalau nggak ada seperempat lah, cukup. Ini sama seperti tadi, jadi dari tengah ditekan-tekan dulu, lalu taburi, maju mundur di rollnya sampai bisa 50 cm rollnya. Nah sekarang kita bikin lipatan double lagi. Ini agak terlalu tebal, jadi saya pipihkan sedikit. Nah ini ada gelembung udara, kita sobek sedikit agar udaranya keluar dulu. Lalu kita taburi tepung. Bisa kita pipihkan lagi sampai kira-kira 1 sentian. Nah, sudah lipat double. Kita pipihkan dulu. Agar tidak terlalu tebal.
masukkan lagi ke dalam plastiknya untuk di resting selama 30 menit. Nah, sekarang sudah 30 menit, kita keluarkan lagi adonannya. Tekan-tekan bagian tengah, pokoknya awal pasti tengah dulu. Taburi dengan tepung. Tekan-tekan dulu. Siap di roll lagi seperti tadi. Dipipihkan sampai 50 cm ke atas. Kali 25 atau 30 cm. Kenapa saya bikin lipat luas sampai 50 agar dingin si lemari pendingin itu masuk merata ke dalam adonan. Ini kita pipihkan, beri taburan sedikit. Ada yang tipis-tipis, kita kasih lebih tebal tepung terigu. Nah, ini kita tekan-tekan. Loh, kok kesini sih, Mam? Nanti kita lebarkan lagi sampai 50 cm kali 30. Kita lipat. Ini udah mulai tipis nih adonan luarnya. Taburi. Ya. Kita masukkan ke dalam plastik lagi, kita rest selama 30 menit. Lakukan proses seperti tadi. Nah, ini lagi sebanyak 2 atau 3 kali. Kalau ingin lebih banyak layernya bisa lakukan 3 kali lagi. Jadi total itu 5 kali pendinginan. 5 kali roll, 5 kali lipat. Nah, ini terakhir setelah 5 kali. Nah, ini kita pipihkan lagi untuk memotong adonan dan menyimpannya di dalam freezer nanti. Dirapikan sampai biasanya 1 cm ketinggiannya. Nah, ini 20 cm kurang lebih lebarnya. Kita coba potong, kita lihat layarnya.
seperti apa. Kalau butter tuh pasti agak lebih lengket ya. Nah ini layarnya bisa dilihat. Ini karena kondisinya agak panas jadi cepat meleleh. Ya, sekian proses pembuatan puff pastry yang tanpa mixer dan tanpa korvet. Untuk penyimpanan bisa disesuaikan dengan kondisi freezer di rumah masing-masing, jadi ukuran besarnya bisa diatur, tinggal dipotong aja. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti di grup WhatsApp-nya. Semoga bisa dipraktekkan, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.